Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengeluarkan peringatan kepada warga di negara-negara Timur Tengah yang menjadi lokasi pangkalan militer Amerika Serikat untuk menjaga jarak setidaknya 500 meter dari fasilitas tersebut demi alasan keselamatan. Apakah peringatan ini menandakan bahwa Iran akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap negara-negara yang mendukung Amerika Serikat? Kami akan membahasnya dengan peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisyah Kusuma Somantri, dan dosen Departemen Hubungan Internasional FISIP Unair, Muhammad Ayub Mirdad. Mbak Aisyah, Pak Ayub, selamat petang semua. Ya, selamat petang, Mas Dipo. Oke, saya ingin ke Mbak Aisyah terlebih dahulu bahwa Iran sudah mengeluarkan peringatan untuk warga yang tinggal di negara-negara Timur Tengah dan dekat dengan penempatan pasukan AS untuk menjauh sekitar 500 meter. Apakah artinya ini Iran akan melakukan serangan lebih besar kepada sekutu AS di Timur Tengah? Yes, memungkinkan karena dari beberapa minggu yang lalu kita sudah melihat bahwa eskalasinya ini semakin tinggi. Dan kita lihat sebenarnya sudah ada beberapa statement dari pemerintah Iran. Pertama kita lihat statement dari Presiden Iran yaitu adalah Pezeshkian yang menyatakan bahwa Iran sekarang berada di dalam pertempuran total melawan Amerika Serikat. Kalau pertempuran total yang dimaksud dengan Pezeshkian ini lebih menuju ke arah bagaimana konflik ini menjadi sesuatu yang sifatnya multidimensional. Tetapi yang harus kita perhatikan di sini ada statement juga dari Mohsen Rezai yang merupakan tangan kanan dari Mojtaba Khamenei. Yang menariknya, Mohsen Rezai ini mengatakan bahwa Iran akan melakukan full scale offensive war, yang berarti bahwa mereka tidak hanya akan menyerang secara retaliasi saja terhadap serangan-serangan Amerika Serikat, tetapi mereka juga akan melakukan serangan-serangan ofensif di luar ya serangan retaliasi tersebut, yang berarti Iran akan bertindak secara mandiri di sini. Nah, ini cukup menarik karena kita lihat sebenarnya Iran ini sudah bisa menahan diri sejak awal peperangan di tanggal 28 Februari kemarin hingga sekarang. Tetapi sepertinya dalam beberapa kurun waktu terakhir akan ada perkembangan yang baru, terutama dengan bagaimana kita bisa melihat ada dua faksi yang berbeda di antara faksi progresif yang mengedepankan sebenarnya diplomasi, dan kemudian kita lihat juga ada faksi yang sifatnya itu adalah konservatif. Mereka kemudian ini lebih agresif sifatnya karena kemudian ada beberapa hal yang kemudian menjadikan alasan mereka melakukan serangan balas dendam terhadap Amerika Serikat, terutama ketika pemakaman Ali Khamenei kemarin, statement-statement terkait death to America, lalu kemudian bagaimana mereka akan membalaskan kematian Ali Khamenei itu digaungkan secara terus-menerus, dan pada akhirnya kita melihat respon masyarakat ini sepertinya memang berusaha untuk mempertahankan serangan ofensif Iran di sana. Tetapi tentu saja kita bisa berharap bahwa meskipun secara operasional perjanjian yang kemudian ditandatangani di tanggal 17 Juni kemarin itu sudah tidak berlaku lagi, tetapi kemudian ide untuk melanjutkan negosiasinya itu tetap ada di antara kedua negara. Oke, saya ingin ke Pak Ayub bahwa tadi ada kemungkinan bahwa serangan Iran ke negara-negara Timur Tengah ini akan semakin agresif. Tapi pertanyaannya, apakah negara sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah akan langsung membalas? Hitung-hitungannya seperti apa, Pak Ayub? Baik, kalau kita lihat ya memang ini selain perang di Medan, tapi ada perang narasi juga. Iran sering juga mengancam kami akan melakukan serangan-serangan besar. Tapi selama ini kalau kita lihat ya, ketika ada serangan dari AS, Iran membalas. Tapi selain itu tetap diam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau negara-negara yang sekutu AS di kawasan negara Teluk seperti Kuwait, Bahrain, UAE, Qatar, dan juga Arab Saudi merasa menjadi target dari Iran, menurut saya kali ini pasti akan ada respon dari negara-negara tersebut, khususnya dari Arab Saudi yang saat ini sedang berperang dengan Houthi, salah satu proksinya Iran. Karena mereka selama ini ya memang memberikan pangkalan, tempat atau camp bagi tentaranya Amerika Serikat. Dan saya juga baca 2 hari yang lalu Twitter dari Menteri Luar Negerinya Iran, dia tulis an eye for an eye. Jadi mereka akan menargetkan atau sasarannya negara mana saja. Tapi saya yakin pasti setiap negara juga punya hak untuk membela atas kedaulatannya. Karena selama ini ketika ada banyak serangan dari Iran, mereka diam. Tapi ada poin yang ketiga ini cukup menarik. Karena negara-negara tersebut selain Arab Saudi tidak terlalu kuat untuk melawan Iran. Oleh karena itu mereka selalu berhati-hati. Kalau ada respons dari negara tersebut, Iran bisa dengan punya kekuatan yang cukup besar dan juga jumlah balistik atau rudal balistik paling banyak di Timur Tengah bisa
cepat sekali negara-negara tersebut bisa habis, khususnya Bahrain, Kuwait, dan yang tidak jauh sekali kekuatan militernya dibandingkan dengan Iran. Itu menurut saya, Oke. tapi nanti kita akan lihat. Ya, bahwa ada sejumlah negara sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah seperti Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, termasuk juga Arab Saudi. Tapi pertanyaannya Mbak Isya, apakah negara-negara sekutu Amerika Serikat ini dapat melancarkan serangan ke Iran tanpa melibatkan militer Amerika Serikat atau tanpa berkoordinasi dengan Washington? Saya kira sekarang Washington ini berada di dalam posisi yang tidak dipercaya oleh negara-negara GCC. Karena kemarin kita lihat bahwa respon dari Donald Trump ini sebenarnya ini sangat transaksional terhadap negara-negara GCC. Padahal kalau misalnya kita lihat hubungan kerjasama ya pertahanan itu harusnya tidak dilihat secara zero sum atau untung rugi secara mutlak, tetapi ada hal-hal yang kemudian bisa dijaga secara jangka panjang untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan tertentu dari negara-negara tersebut. Untuk Donald Trump, karena mentalitasnya adalah mentalitas businessman, kalau misalnya seandainya kita lihat yang kita amati ya dari apa yang terjadi di negara-negara GCC, Donald Trump mengatakan bahwa ada sejumlah misalnya harga yang harus dibayar untuk perlindungan Amerika Serikat. Itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa ditolerir di dalam kemudian perjanjian keamanan internasional. Nah, kemudian kita lihat di sini, negara-negara GCC sekarang sudah mulai melakukan hedging. Jadi posisinya juga sudah tidak seragam lagi. Yang pertama kita lihat dari Arab Saudi sejak awal konflik, Arab Saudi ini sebenarnya sudah berusaha untuk membuat negara-negara GCC ini serentak ya, berusaha untuk tidak menjadi belligerent atau pihak yang terlibat di dalam peperangan. Meskipun Arab Saudi sendiri ini tetap melakukan serangan diam-diam. Baik, tentu pertanyaannya lanjutannya adalah apakah kemudian ketika negara sekutu Amerika Serikat ini sudah bergerak, lantas bagaimana dengan negara-negara sekutu ataupun kelompok yang juga berada di kubu Iran? Apakah akan melakukan serangan juga? Kita tahan dulu Mbak Aisyah dan juga Pak Ayub. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah di Kompas Petang. Kami lanjutkan dialog terkait dengan perang di Timur Tengah. Saudara masih bersama dengan Mbak Aisyah dan juga Pak Ayub. Saya ingin ke Pak Ayub terlebih dahulu. Tadi Anda sudah menyinggung Pak Ayub bahwa ada kelompok Houthi yang sebenarnya juga merupakan barisan dari Teheran yang kemudian berkonflik juga dengan Arab Saudi. Pertanyaan saya adalah ketika Iran ini sudah mulai bergerak, apakah kelompok pendukung Teheran juga akan semakin mengejarkan serangan? Nah, ini tergantung nanti pada kalkulasi dan juga intensitas perang. Iran juga menggunakan strategi yang sekarang untuk meningkatkan fokus atau gerak fokus lawannya, bukan hanya di Iran saja. Sekarang kita lihat Houthi juga sibuk dengan Arab Saudi, dan kalau Houthi mulai tutup Selat Bab el-Mandab, nanti akan ada negara-negara lain akan terlibat. Walaupun menurut saya Houthi tidak punya kekuatan sebesar itu untuk mampu bisa menutup Bab el-Mandab di di Laut Merah. Tetapi apakah semua proksi Iran akan terlibat dalam perang? Menurut saya tidak juga begitu. Serta-merta mereka akan ikut milisi Syiah di Irak atau Houthi di Yaman dan juga Hezbollah. Karena mereka akan tergantung pada kalkulasi yang tadi saya bilang, dan strategi dari Iran sendiri. Apakah dan kapan mereka bisa meningkatkan biaya bagi lawan, khususnya saat itu untuk dalam konteks ini untuk Amerika Serikat. Kalau sekarang kita lihat saat ini ya perang masih berlangsung antara Houthi dengan Arab Saudi. Gangguan besar terjadi di Laut Merah dan juga Selat Bab el-Mandab. Kalau ini berlangsung, gangguan paling besarnya memang terhadap gangguan ekonomi global, dan akan melibatkan bukan hanya Arab Saudi, tapi negara-negara lain sejak 2023-2024 seperti negara-negara dari Eropa termasuk Amerika Serikat. Jadi di sini akan terjadi sedikit pergeseran dan fokus ke wilayah Laut Merah. Intinya Iran juga mencoba memperluas perang tersebut dari kawasan Teluk ke kawasan lebih luas di Timur Tengah. Tetapi saya kembali lagi untuk pertanyaannya, menurut saya tidak akan semua proksinya Iran akan terlibat langsung dalam akan ada kalkulasinya dan kapan mereka akan terlibat. Baik, tentu ketika kita membahas perang di Timur Tengah, kita juga tidak bisa melepaskan negara Israel yang kemudian juga sudah sejak lama ini dalam tanda kutip ya berkonflik dengan Iran. Tapi pertanyaannya adalah
di mana posisi Israel saat ini, Mbak Isya? Apakah akan membantu negara-negara sekutu Amerika Serikat? Karena kita tahu juga sebenarnya hubungan antara Israel dengan sejumlah negara sekutu AS ini tidak terlalu baik. Ya, kalau kita lihat memang Israel ini punya kepentingan sendiri. Pertama, kita bisa bedakan ya, kepentingan dari segi domestik. Sebentar lagi Israel ini akan menghadapi pemilu di Oktober 2026 ini, di mana kemudian Benjamin Netanyahu ini menjadikan perang di Timur Tengah sebagai alat jualan politik ke pemilihnya, yang diantaranya itu adalah masyarakat yang rata-rata sayap kanan ekstrim di Israel. Nah, permasalahannya yang diinginkan oleh kelompok pemilih tersebut adalah kemenangan di dalam peperangan. Ya, kita lihat sebenarnya, makanya kenapa Israel sulit sekali untuk kemudian mundur dari Lebanon Selatan. Meskipun Amerika Serikat sudah berkali-kali meminta Israel untuk mundur sebagai prasyarat dari MOU yang ditandatangani Juni kemarin. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya yang dilakukan oleh Israel ini adalah bekerja sama dengan pemerintah Lebanon ya untuk bisa mendirikan pilot zone. Permasalahannya kan yang berkonflik dengan Israel itu bukan merupakan pemerintah Lebanon, tetapi kemudian Hizbullah yang ada di wilayah tersebut. Dan menariknya di sini, ketika Hizbullah tidak diajak bicara, maka kemudian yang terjadi adalah konfliknya ini akan terus berkembang, gitu ya. Nah, di sisi lain, saya kira sebenarnya Israel tidak memiliki hubungan yang khusus dengan negara-negara lain, gitu ya, di kawasan Timur Tengah. Jadi dia memang memiliki sebenarnya kepentingan yang lebih berat ke arah politik domestik dibandingkan dengan tadi berusaha untuk menjaga hubungan baiknya dengan tetangga-tetangganya. Jadi yang kita lihat di sini sebenarnya dia berusaha untuk membuat Amerika Serikat dibandingkan dengan negara-negara GCC ya melanjutkan peperangan dengan cara terus melakukan provokasi di wilayah Lebanon Selatan. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Ayub lagi. Tadi Anda sudah menyinggung soal perang yang terjadi ini sedikit banyak mengganggu ekonomi global, bahkan tidak menutup kemungkinan juga menarik dan juga turut mengikutsertakan negara-negara lain bahkan di Eropa. Pertanyaan saya, bagaimana dengan Tiongkok dan juga Rusia? Apakah juga akan dalam tanda kutip membackup Iran? Nah, ini dua negara ini selama ini ya memang permainannya atau perannya itu juga kadang jelas, kadang mereka cukup tidak terlalu aktif. Tapi di belakang, saya kemarin juga lihat salah satu pertanyaan dari Donald Trump dan yang juga negosiasi yang berlangsung di antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan Menteri Luar Negeri Rusia. Katanya ada juga atau ada tuduhan bahwa Rusia membantu Iran untuk target intelligence atau pasukannya Amerika Serikat di kawasan. Bisa jadi, tapi kalau itu bisa terbukti. Tapi pihak Rusia sudah membantah dan menolak bahwa mereka tidak terlibat dalam itu. Dan yang kedua, karena dampak paling besar dari konflik tersebut ini terhadap ekonomi seluruh negara atau global, termasuk China atau Tiongkok dan Rusia. Kalau Tiongkok selalu berusaha untuk kapal-kapal komersialnya lewat Selat Hormuz tanpa gangguan, dan selama ini kapal-kapal China tidak ada gangguan apapun dari Iran. Apakah ada bantuan dari China terhadap Iran? Kalau kita lihat ya memang salah satu negara yang selalu mendukung Iran di forum-forum besar internasional sejak lama dan sampai sekarang, itu memang posisinya dua negara ini cukup jelas bahwa di sisinya Iran. Tapi apakah mereka terlibat dalam perang? Menurut saya tidak, karena Rusia sendiri juga terlibat dalam perang dengan Tiongkok, dengan Ukraina, dan Tiongkok sendiri strateginya mereka tidak ingin terlibat dalam perang dengan negara manapun, tapi mereka punya strategi yang sangat berbeda. Jadi apakah menurut saya posibilitas atau kemungkinannya sangat kecil untuk dua negara ini terlibat dalam perang. Baik, terima kasih Pak Muhammad Ayub Mirdad dan juga Mbak Aisyah Kusuma Sumantri telah bergabung di Kompas Petang. Dengan senang hati Mas Dipo, selamat.